Hati ini memancarkan energi lewat wajah kita. Wajah ini cerminan dari sini. Saya setuju, Mas. Itulah kenapa para nabi itu wajahnya tampan semua. Ganteng semua, luar biasa. Karena hatinya luar biasa, Mas. Afirmasinya yang pertama adalah kamu harus yakin. Nggak bisa, Mas. Kalau dia nggak yakin, nggak bisa. Karena otak ini cuma punya satu. Otak kita tuh cuma bisa menyampaikan satu frekuensi. Kamu yakin apa khawatir? Kalau kalimatnya, ya Allah, aku harus melunasi hutang-hutangku. Itu kamu sedang khawatir. Tapi ketika kamu rubah kalimatnya, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas sebesar ini. Usahaku lancar menghasilkan lebih dari sekian sehingga hutang-hutangku terlunaskan dan aku bla 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 bla. Jadi ibaratnya di sini kayak kita itu yakin dan percaya hal terbaik pasti datang. Kebahagiaannya ada di orang lain, maka bisa dipastikan bahwa self esteemnya kurang, rasa percaya dirinya kurang, self love-nya sedikit harus diperbaiki. Kayak gitu. Jadi buat teman semuanya, kalau misalnya mau bertanya who am I, siapa aku, kayak gitu, kamu harus masuk dulu ke dalam diri kamu kayak gitu. Masuk dulu. Lalu setelah mengenal, kamu happy dulu. Karena otak tidak akan bisa bekerja ketika kamu dalam masa khawatir, dalam rasa khawatir. Lalu setelahnya kamu harus nyaman sendiri, kamu harus punya me time. Ada satu hal yang pengen aku diskusikan sama Kak Roma, dan saya yakin karena ini based on pengalaman pribadi. Ngomong pengalaman pribadi itu kan paling enak, secara vibrasi juga nyampe karena kita udah ngalamin. Betul, gitu kan, Mas ya. Hendra. Betul. Kayak dirimu kenapa di mana-mana dicari banyak orang gitu ya, penontonnya banyak terus. Itu salah satu penyebabnya karena dirimu udah mengalami. Aku dulu I am nothing gitu ya, dalam posisi terendah dan bisa melewati itu semuanya gitu, sehingga bahasa yang muncul dari relung hati itu akan mampu menembus relung-relung hati pula gitu kan. Nah, kadang kan kita itu menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita bikin afirmasi kan, kita bikin apapun itu. Bahkan kalau dulu kita mungkin agak pragmatis banget gitu, biar afirmasi kita cepat jadi kenyataan, kita sirami dengan kebaikan-kebaikan. Nah, mudah-mudahan nanti cepat jadi kenyataan, dipupuk dengan kebaikan. Kayak nggak ikhlas gitu, pragmatis banget. Apapun itu kita lakukan lah supaya kemudian terwujud gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah saat kemudian kita buntu. Ini aku pengen kayak gini tapi kok nggak ada jalan ya, nggak ada solusi ya. Ya udah, Mas. Nah, biarin dulu. Nah, kalau saya sambil nunggu biarin dulu tadi, ya udahlah. Saya percaya utuh suatu saat nanti mesti ada jalan yang nggak diduga-duga datangnya, dan itu udah bener-bener masuk ke core beliefku gitu. Contoh, kita udah punya media, udah punya YouTube segala macam gitu kan. Gimana ya caranya aku biar punya produk digital sendiri ya? Kayak itu loh, kayak Denny Santoso itu loh misalnya gitu. Enak kali ya kalau punya produk digital sendiri gitu ya. Ke Bali, ketemu sama pakar Warige. Namanya siapa, Mas? Hendra Tony Giolistianto. Tanggal lahir berapa? Sekian jam lahir berapa? Di breakdown semuanya Kak Roma. Misi jiwa saya, segala macam dan lain sebagainya dan seterusnya. Sampai perjalanan 0 tahun sampai 80 tahun misalnya. Range waktu 34 sampai 36, kamu akan ada jatuh finansial. Hah? Kok bisa tahu? Aku benar-benar jatuh waktu itu. Semua channelku hilang, musnah gitu kan. Loh, suatu saat ketemu teman programmer, aku mau dong dibikinkan kayak gini. Oke, kita deal. Namanya apa? Blueprint jiwa. Ya kan? Waduh. Akhirnya aku cek Kak Roma, teman-teman dekatku, dan mereka bilang, "Hah, ini kan kayak lauhul mahfud kita. Ini kan kayak kitab kehidupan kita yang nyata gitu kan." Semua teman-teman dekatku bilang relate. Oke, kita bikin program Blueprint Jiwa ya, Beb ya. Oke, nggak sampai 5 bulan, 3.250 orang udah order. Jadi, saya ingin menyampaikan sesuatu pesan ke teman-teman. Kalau kamu pengen, menginginkan sesuatu dan belum ada solusi, ya udah, percaya utuh aja dulu. Itu pasti akan kejadian. Ya enggak? Nah, gimana tuh Kak Roma? Ada nggak pengalaman relate yang mungkin bisa dielaborasi biar teman-teman sama-sama belajar? Ada. Dan saya percaya itu. Teman-teman, hidup itu tidak datar aja. Gak bisa. Jantung kita aja berdetak, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau misalnya Allah belum kasih kamu di hari ini,
Allah pasti kasih kamu hal yang paling luar biasa di masa depan. Oke. Pertama, kamu harus percaya dulu bahwa segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada jalannya. Bahkan takdir kita aja itu banyak banget mas, yang Allah ciptakan. Yang mana yang mau kamu ambil? Yang terbaikkah, yang terburukkah, atau bersifat random? Kalau misalnya hal yang paling kamu impikan terjadi di depan mata kamu, maka kamu adalah yang selanjutnya. Berbahagialah ketika teman kamu, kolega kamu, keluarga kamu, siapapun yang ada di sekitar kamu mendapatkan apa yang paling kamu impikan, ya, maka kamu selanjutnya. Contoh, dirimu melihat apa, terus kemudian kamu bilang, terima kasih Tuhan telah menunjukkan masa depanku. Influencer, gitu. Influencer, yes. Bener? Gimana coba share dong. Ya, jadi teman saya itu rata-rata semuanya adalah waktu kerja di perusahaan asing adalah influencer. Semuanya cantik, semuanya tampan. Jadi saya udah terbiasa sama cewek cantik, sama cowok tampan itu terbiasa mas. Iya. Yang paling saya sukai dari cewek cantik dan cowok tampan cuma satu mas. Mereka itu happy luar biasa. Kalau teman-teman lihat kenapa mereka bisa cantik, kenapa mereka bisa tampan, mereka bahagia guys. Mereka tidak mau membebani pikiran. Karena itu akan menambahkan kerutan. Mereka tuh legowo banget mas. Itu satu. Dan yang kedua, ketika melihat mereka itu, saya berpikir, ya Allah ya Rabbiku, kenapa engkau menunjukkan saya kepada orang-orang yang berkecimpung di media sosial? Yang notabene-nya sudah pasti saya gatot di situ. Saya udah nyoba 6 kali loh mas. Selama bertahun-tahun. Kalau dihitung mungkin sudah hampir sekitar 10 tahun saya nyoba di media sosial dan itu gatot semua. Sebelum saya ngelahirin yang Hai Roma. Nama itu ya? Ya. Oh ya. Saya udah menerima nama saya. Oh iya. Masya Allah, tabarakallah, ketika saya sudah menerima nama saya, sudah menerima keseluruhan yang ada di dalam diri saya, Allah izinkan saya untuk naik mas. Teman-teman. Iya, itu tuh pelajaran penting juga ya. Ternyata mungkin bagi teman-teman yang stagnan hidupnya, salah satu opsi mungkin bisa ngubah nama seperti yang dilakukan oleh Kak Roma. Di Ngaji Rasul ada program namanya Nama Energi Diri, namanya Cien. Nah itu bisa jadi solusi. Betul. Mas Arif Verha juga ngasih itu sebagai opsi barangkali, karena dia dulu namanya kan Arif Rahutomo gitu. Utangnya banyak segala macem, kuliah nggak selesai, nggak lulus gitu kan. Setelah diubah jadi Arif Verha, jalan hidupnya jadi lebih mudah juga. Hai Roma juga mengalami hal yang sama. Abu Marlo segala macam banyak. Iya, saya mengalami mas. Dan ketika saya menyampaikan ini, saya banyak loh mas itu. Saya ngelihat sebenarnya teman-teman, apapun yang kalian ucapkan, terkadang itu saya ngelihat itu ketika saya main TikTok ya mas ya. Ketika saya main TikTok itu saya ngelihat potongan video saya tuh ada yang ngomong tentang soal nama. Dan banyak yang nggak setuju. Saya nggak masalah kalau teman-teman semuanya nggak setuju, nggak masalah. Asalkan teman-teman sudah mengalaminya sendiri. Jangan terlalu banyak berdebat. Jangan terlalu banyak mengkritik. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kamu belum mencoba, dicoba dulu, praktik dulu, baru evaluasi. Saya juga mengalami mas. Dulu saya sangat benci dengan nama Roma Nainggolan itu. Itu kan namanya nama cowok ya mas ya? Iya, Roma Irama gitu. Roma Nainggolan. Gitu. Kayak gitu. Ya, saya suka lagu-lagunya itu mas. Terus gimana sih mulai bener-bener bisa nerima namamu tuh gimana? Saya tidak berdamai dengan ayah saya kala itu mas. Ayah saya hanya mau anak laki-laki. Bahkan cara mendidik saya pun dia seperti laki-laki. Saya baru menerima diri saya, ya mas ya, itu baru beberapa tahun setelah ini, baru tahun 2022. Kalau selama ini kayak saya sedang melarikan diri, lagi mencari identitas, ini segala macam, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan kayak gitu. Kalau sekarang who am I? Siapa aku? Ini siapa? Roma ini siapa? What can I do? What can I give? Tapi jujur mas, ketika saya mulai berpikir seperti itu, saya muhasabah diri lagi, jalannya mulai kelihatan mas. Jalannya mulai kelihatan. Karena jujur ya mas ya, sedari SMA, bukan cuma SMA, dari SD bahkan sampai SMA, guys ini bukan flexing. Saya selalu dikenal. Dan memang saya harus jadi orang yang dikenal, kayak gitu loh mas. Jadi waktu SMA saya mulai merasa saya terbatas kegiatannya. Karena kemanapun saya jalan, Kak Roma, kayak gitu loh mas. Nah ketika saya kuliah, saya menutup diri. Itu nggak sesuai dengan jalur saya.
Saya baru ngeh Mas, ketika saya mulai buat sama kayak programnya Mas Hendra yang Blueprint Jiwa, saya juga ada yang namanya Red Line, kayak gitu. Jadi saya mulai melihat lagi, ketika saya muncul ke permukaan, jalannya lebih cepat. Jadi akun-akun yang selama ini saya buat, kalau saya bandingkan dengan Hai Roma, ini anonim semua. Serius Mas, saya nggak terlalu memperlihatkan siapa saya tidak memperlihatkan bagaimana saya, kayak gitu. Jatuhnya kan anonim Mas. Ternyata itu lebih cocok untuk laki-laki. Lihat Mas, saya baru menerima diri saya. Kayak gini loh Roma, perempuan itu. Kayak gini loh Roma, seharusnya perempuan itu. Karena ayah saya keras Mas. Jadi mungkin karena rasa benci dulu, ayah saya ini alhamdulillah, saya udah memaafkan. Saya udah berdamai. Beliau sudah udah nggak ada. Jadi buat apa lagi? Kayak gitu ya Mas ya. Kala itu, ini saya menceritakan yang dulu ya Mas ya. Rasa kecewa kepada beliau itu membuat saya sedikit tidak suka dengan nama saya. Apalagi marganya, dia kan di belakang nama saya. Beliau yang begitu keras mendidik saya, itu membuat saya ya berat. Iya. Tapi kan hasil itu kan perpaduan antara teknis dan non teknis kan. Nah, maksudku, mengubah nama aja nggak cukup dong. Orang kenyataannya kalau melihat dirimu tuh kan enak dipandang, gitu ya, vibrasinya menyenangkan. Nah, sebagai stimulus biar teman-teman juga enak dipandang tuh gimana? Karena salah satu yang bikin orang dapat deal, project segala macam itu ketika meskipun kita belum kenal ya, tapi kan lihat dari mukanya gitu, ini orang enak banget, nih asik banget. First impression tuh kita bisa mendeskripsikan, nih orang pelit, nih orang bajingan, nih orang tolol sebenarnya nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Nah itu tuh gimana stimulus? Ini bakalan banyak loh Mas yang nggak percaya sama Mas ya. Tapi ada loh Mas itu, tapi nanti ya saya dikata-katain lagi. Teman-teman semuanya ya Allah ya Robiku. Hati ini memancarkan energi lewat wajah kita. Wajah ini cerminan dari sini. Saya setuju Mas. Itulah kenapa para nabi itu wajahnya tampan semua. Ganteng semua, luar biasa. Karena hatinya luar biasa Mas. Dan ketika saya menyampaikan ini, pernah waktu itu ketemu sama teman saya juga bercerita Mas. Beliau langsung menolak. Ternyata nggak banyak orang yang percaya itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Kak Roma, kalau misalnya saya terlahir dengan wajah yang pas-pasan, bagaimana? Belajarlah cara tersenyum. Guys, kalau teman-teman tahu, kenal saya lebih dalam, lingkungan saya yang lebih kecil, teman-teman yang benar pribadi Mas, mereka nggak akan percaya, Hai Roma dan Roma adalah orang yang sama. Karena orang Batak tahu ya Mas ya, wajahnya itu loh Mas. Emang dari sononya. Saya lama loh Mas belajar untuk tersenyum. Guys, saya lama untuk buat bisa selalu tersenyum kayak gitu Mas. Bahkan terkadang otot wajah saya itu sakit Mas. Karena melatih diri untuk selalu tersenyum. Bukan saya fake, bukan. Karena saya sadar senyum adalah ibadah. Ketika memang saya sedang melakukan ibadah, sesakit apapun rasanya, saya harus tetap lakukan. Karena alhamdulillah setelah bertahun-tahun saya melatih ini Mas Hendra, auranya berubah. Auranya berubah Mas. Alhamdulillah. Kalau misalnya Mas saya bilang tadi, iya kok bisa kayak gini Roma dari nama berubah ke wajah ini? Iya, karena hatinya udah mulai diperbaiki. Saya sudah mulai memaafkan. Saya sudah menerima diri saya sendiri. Self love guys. Tapi orang salah paham Mas soal self love. Mereka tuh berpikir kalau self love itu I want it, I buy it. Aku mau, aku beli. Aku mau, aku beli. Bukan. Bukan. Self love itu adalah tentang menerima diri kita. Dari A sampai Z. Semuanya guys. Semuanya utuh. Saya sudah menerima kalau misalnya saya sedikit sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kayak gitu Mas. Karena tanggal lahir saya nggak ada angka 2. Nggak ada angka 2. Jadi mungkin agak sedikit sulit untuk bersosialisasi. Karena angka 2 adalah angka sosialisasi. Coba disadari, apakah kamu punya angka 2 dalam tanggal lahir kamu? Kamu 1 ada? 1 ada Mas, hampir sama. 1 semua. Sama kayak aku ya. Wah, Masya Allah. Aku 17. Ya, tapi aku persis kayak Pak Prabowo sih. 17 Oktober. Mas ada angka 7? Iya. Pantes bisa kesana kemari. Left-padnya 8. Sama yang di sebelah sana. Oh, iya? Iya. Oke, sama kita, kakak.
Tapi Mas, jujur ya Mas ya, orang-orang dengan angka 7 dalam tanggal lahirnya adalah orang-orang yang gak gampang capek. Duh, iya benar banget. Mas ini bisa 2 hari gak tidur. Bisa berkegiatan luar biasa. Tapi masalahnya, kalau nggak berkegiatan, Mas bisa gelisah. Bener apa nggak Mas? Oh bener banget. Bener banget. Dan untuk saya yang nggak ada angka 7, saya berkegiatan 3 hari 3 malam suntuk Mas. Iya. Sebulan saya bisa istirahat 2 minggu. Oh. Tapi kalau Mas Hendra enggak. Kelebihannya Mas Hendra kayak gitu. Dan ada angka 2 nggak Mas? Nggak ada. Berapa lama Mas Hendra untuk melatih bisa bersosialisasi? Itu nggak langsung serta-merta dapat Mas Hendra, enggak. Keren banget pertanyaannya. Ini adalah ilmu soul mapping, guys. Aku tuh kakak ya, aku tuh dari dulu ya, kan dulu kan sebenarnya waktu zaman COVID tuh kita sudah sering ya bikin beberapa kelas offline gitu ya. Wow, iya. Dan aku paling nggak nyaman kalau diajak foto bareng. Itu paling, aduh, paling berat banget rasanya gitu ya. Terus misalnya sering melarikan diri lah kalau pas acara gitu, narasumbernya ngomong, aku pergi di kamar kayak gitu. Nah, aku baru mulai berubah itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Salah satu kelas, baru, Mas? Iya, salah satu kelas yang mengubah aku tuh waktu Ngaji Roso bikin Abundant Revolution bersama dengan TVB. Itu aku kayak ketemu teman-teman baru, nyamperin aku, ngasih oleh-oleh, belum pernah ketemu udah kayak saudara sendiri, mbak ini, mbak itu, kayak dapat keluarga baru gitu. Dulu tuh aku melihat dan merasakan bahwa keberlimpahan itu ya just about money, tentang finansial aja gitu ya. Nah, kata guru saya, nggak apa-apa Mas Hendra, memang tertariknya masih di seputar uang. Nanti lah pelan-pelan dapat pemahaman bahwa ada keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu kan. Nasihatnya selalu gitu, halus banget. Dan di situ aku benar-benar merasakan dapat keberlimpahan dalam bentuk yang lain, dan aku mulai pelan-pelan bisa menyapa seluruh peserta yang hadir di offline gitu ya. Karena lama nggak belajarnya Mas? Aduh, lama banget lah. Lama banget. Ini baru 1,5 tahun loh Mas. Dan tiba-tiba muncul kayak aware gitu, tiba-tiba aware. Oh iya ya, mereka datang ke sini kan juga salah satunya gara-gara Ngaji Roso, bukan narasumbernya aja gitu. Betul, kan. Betul. Terus akhirnya iya aku mulai bersahabat, kayak punya keluarga baru, punya teman baru gitu sih. Dan bener, gak nyaman aku tuh kalau kumpul banyak orang tuh, nggak suka. Betul Mas. Nggak suka. Saya juga baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Jujur, bahkan kalau teman-teman sadarin, saya nggak pernah upload foto. Bahkan kadang kalau saya upload nih Mas di story, itu wajah saya tutup. Oh. Saking saya nggak nyamannya gitu loh Mas. Ya saya mungkin gitu ya? saya masih juga harus belajar Mas Hendra. Enggak. Tapi kalau di fase misalnya kayak dulu tuh pengen aku dilihat orang, pengen pada saat demo megang megapon muncul di koran, itu ada waktu zaman kuliah dulu. Beda Mas, kalau saya juga disuruh public speaking saya mau. Tapi kalau untuk sosialisasi kan beda loh Mas. Bener banget sih, bener. Beda nggak sih Mas? Kan kalau public speaking we don't have to talk to anyone. Kan kita berbicara. Betul. Karena saya bingung terkadang Mas, kalau ngobrol tuh saya lebih suka ngedengerin sebenarnya. Berarti aku sama dirimu aslinya introvert atau gimana? Betul. Saya butuh waktu untuk bersosialisasi dengan orang. Tapi saya harus wajib belajar. Buat teman-teman semuanya, belum tentu introvert itu tidak boleh menjadi extrovert. Kita harus tahu waktu dan kondisi. Iya. Tapi beruntung sih Mas, orang yang lahir dengan angka 2 tuh jadi nggak capek gitu loh Mas. Oh iya. Dan Masnya juga beruntung belajar ketemu sama orang lain sudah ada angka 7-nya lagi dalam hidupnya. Jadi nggak terlalu capek, misalnya kayak gitu. Oke. Masya Allah. Nah sekarang nih, kalau misalnya ada teman-teman yang... Ini nggak ada pertanyaan Mas? Iya ini. Malah pada konsultasi semua nih tentang angkanya. Lain waktu lah teman-teman ya, lain waktu. Nanti. Ada ya, sendiri guys, ya. Itu nanti ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen dapat rumah baru, pengen dapat mobil baru, pengen lunas hutangnya, pengen membaik kesehatannya, afirmasinya harus kayak gimana Kak? Afirmasinya yang pertama adalah kamu harus yakin.
Nggak bisa mas, kalau dia nggak yakin nggak bisa. Karena otak ini cuma punya satu. Otak kita tuh cuma bisa menyampaikan satu frekuensi. Kamu yakin apa khawatir? Kalau kalimatnya, ya Allah, aku harus melunasi hutang-hutangku, itu kamu sedang khawatir. Tapi ketika kamu rubah kalimatnya, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas sebesar ini. Usahaku lancar menghasilkan lebih dari sekian sehingga hutang-hutangku terlunaskan dan aku bla 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 bla. Jadi ibaratnya di sini kayak kita itu yakin dan percaya hal terbaik pasti datang. Afirmasi itu sebenarnya ya mas ya, adalah tentang mengingat. Untuk awal kita mengingat impian kita sudah terjadi atau sedang terjadi. Kayak gitu loh guys sebenarnya tuh. Jadi dengan bahasa lain kayaknya kita harus mentrain dalam kehidupan sehari-hari itu seolah-olah kita udah bener-bener kayak orang nggak punya utang. Kuantum jam juga itu termasuk, tahu nggak sih kan? mas? Iya, ini sebenarnya menyambung, ada tali merahnya gitu loh mas. Jadi memang bener sih mas, harus perbaiki dari dasar dulu. Kak Roma gimana caranya biar tahu siapa sih aku ini atau diri kita sendiri gitu? Katanya gitu. Oke, kalau kamu ingin tahu bagaimana sih diri kamu sendiri itu, ada yang namanya peta pikiran. Peta pikiran ini adalah sebuah e-book, kamu bisa lihat link di bio. Di situ adalah tentang kamu melihat who are you. Mungkin dari cara yang paling sederhana dulu. Apa yang jadi kekurangan kamu? Apa yang jadi kelebihan kamu? Apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai? Hal yang 4 ini, kalau kamu condong ke arah lebih banyak yang kamu tidak sukai dan apa yang menjadi kekurangan kamu, artinya kamu kurang self-love. Dan orang-orang yang sudah self-love, biasanya Mas Hendra, mereka akan lebih banyak menjawab tentang apa yang mereka sukai dan apa yang menjadi kelebihan mereka. Lalu yang ketiga, ketika mereka menjawab pertanyaan yang 4 golongan ini, lebih condong kebahagiaannya ada di orang lain, maka bisa dipastikan bahwa self-esteem-nya kurang. Rasa percaya dirinya kurang. Self-love-nya sedikit harus diperbaiki. Kayak gitu. Jadi buat teman semuanya, kalau misalnya mau bertanya, who am I? Siapa aku? Kayak gitu. Kamu harus masuk dulu ke dalam diri kamu kayak gitu. Masuk dulu. Lalu setelah mengenal, kamu happy dulu. Karena otak tidak akan bisa bekerja ketika kamu dalam masa khawatir, dalam rasa khawatir. Lalu setelahnya, kamu harus nyaman sendiri, kamu harus punya me time. Kamu harus punya waktu untuk jurnal. Kayak gitu. Dan kebanyakan orang itu mas menghabiskan waktu bersama orang lain. Dia bahagianya hanya ada orang lain. Padahal jalan-jalan ke mall sendirian atau jalan-jalan kemanapun sendirian itu rasa nikmatnya ada. Iya. Nggak harus setiap hari juga sih. Maksudnya sekali, 2 minggu sekali kayak gitu. Kamu harus punya waktu sendiri. Bisa dipandu nggak sih nulis afirmasi yang bener itu kayak gimana gitu? Regulasi aturan mainnya kayak gimana gitu? Ada mas, jangan pakai kata akan. Jangan pakai kata akan. Ya, selalu mengucapkan dalam kata kalimat itu sudah terjadi. Itu udah terjadi. Betul. Ya, yang sering diulang-ulang. Lebih divisualisasikan. Oke. Kalau saya, teman-teman bertanya afirmasi seperti apa yang sering saya lakukan, afirmasi visualisasi. Guys, Law of Attraction itu memang ada membahas tentang visualisasi dan saya gabungkan dengan afirmasi Mas Hendra. Tapi kayaknya bisa kayak gitu, terus kemudian kayak aku kan juga punya kemauan kuat banget untuk bertumbuh tuh karena menurutku karena ada alasan gitu loh. Ada alasan untuk kita tuh bener-bener lapar, quote and quote gitu loh. Seperti Roma saat jadi ojol itu kan juga salah satu alasan untuk kamu bener-bener lapar gitu. Nah, teman-teman tuh punya nggak titik terendah yang bikin kamu tuh nggak ada pilihan lain selain ke atas, Mas Hendra? Iya nggak sih? Betul. Apakah kalau kita usaha gagal terus, apakah Tuhan ingin kita miskin nggak, Roma? Hah? Pertanyaan apa itu? Iya, makanya. Aduh kamu, itu kayaknya kamu harus perlu ikut ini deh, seminar, biar mindsetnya diperbaiki. Bener. Kamu mimpinya mungkin besar banget, sampai kamu harus gagal berkali-kali supaya kamu punya mindset baja, mental luar biasa. Karena gini loh guys, bisnis miliaran, bahkan sampai puluhan, bahkan ratusan miliar, itu mental yang bukan kaleng-kaleng loh guys. Kamu kebayang nggak? Kamu kehilangan dana ratusan, puluhan, kamu nangis. Tapi ketika kamu bisnis sampai triliunan kayak gitu loh mas, miliaran, hilang miliaran. Kalau mental kamu bukan mental baja, aduh nggak bisa gila kamu. Terkadang orang bingung mas, Kak Roma, saya udah menuliskan scripting, tapi kok saya gagal terus? Kamu lihat dulu impian kamu apa? Apakah impian kamu ingin menjadi pengusaha luar biasa?
pengusaha sukses atau mendapatkan rezeki luar biasa, siapa yang tahu bayarannya memang harus luar biasa. Saya selalu yakin Mas, kalau Allah ngambil 1, Allah kasih 10, Allah kasih 100 kayak gitu. Justru saya pengen bilang ke ini orang, impian kamu apa sampai sebegitunya Allah kasih kamu pelajaran luar biasa. Mas kalau misalnya, ya Alhamdulillah Mas, karena saya sering ditipu dulu. Karena saya terlalu naif Mas. Saya berpikiran orang kayak saya kalau lurus-lurus aja gitu loh Mas. Berpikir tuh yang lurus-lurus aja gitu. Nggak ada berpikir untuk mau nipu apa segala macam kayak gitu. Jadi akhirnya saya sering ditipu yang grosir, Mas tahu yang minyak, beras. Itu terus sering ditipu juga waktu banyak deh sering. Iya. Terus bisnisnya gagal, gatot segala macam. Tapi alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berpikir mindset positif. Roma, ujian kamu sebegini luar biasa, apa yang Allah akan hadiahkan untuk. Nah, itu tuh perlu didengar banyak orang tuh. Harus diubah mindsetnya ya guys. Tolong, jangan berpikir apakah Allah ingin membuatku miskin. Siapa tahu dari miskin ini ya adalah menjadi titik balik buat kamu supaya kamu terakhir kali menjadi miskin, lalu setelahnya kamu kaya raya melimpah sampai 7 keturunan. I don't know. Betul gak sih Mas? Aku dulu habis banyak loh. Apa tuh namanya, usaha jamur, usaha ternak, segala macam. Semua dicoba. Semuanya dicoba lagi. Gatot Mas. Dan ya pokoknya nggak untung lah ya. Ibaratnya nggak untung, nggak sustain. Terus suatu hari bikin usaha lagi, sampai sekarang nggak banyak, uangku nggak banyak, cuman 200 juta lah ya. Tapi itu sampai sekarang nggak dikembaliin sama ketiga temanku sih. Nah saat nggak dikembalikan, itu sakit banget. Saat nggak dikembalikan, iyalah karena kita mulai itu teman dari Mas, nol. Teman, bukan nominalnya. Teman tapi yang karena sangat teman. aku percaya. Tuh. Tiga-tiganya sangat aku percaya dan di cut off Mas. Jelas, tapi yang jelas gini, apa tuh namanya, dia kayak susah dihubungi segala macam gitu. Terus ya udahlah ya, aku sebelumnya udah ngancem segala macam, mau tak laporkan segala macam. Tapi tahu nggak, dengan responku yang seperti itu kan sini kan nggak karu-karuan kan, justru mengundang peristiwa yang lebih sakit. Betul. Nah setelah aku benar-benar bisa merelakan, maksudnya merelakan udah gak nagih-nagih lagi, karena aku yakin kata temanku, kata teman dekatku, nanti gantinya lebih besar. Responku kan beda kan, justru aku dapat anugerah yang tak terhingga sih. 10 kali lipat tuh kayak udah dapat dari lebih Mas. Jauh. Tapi kan akhirnya kayaknya memang bener katanya siapa sih yang punya Tesla tuh? Oh iya. Elon Musk ya. Sukses tuh kaitannya erat dengan seberapa kuat kamu bisa bertahan ketika menghadapi penderitaan. Betul. Gitu. Di sini ada bukunya tuh tentang resiliensi. Ada di sini. Ini tentang mental raja. Namanya aja udah raja. Mana bisa raja kelemar-kelemar, nggak bisa Mas. Iya. Mau jadi raja, mau hidup seperti raja, tapi mental kita itu mental pembantu, gimana ceritanya? Mentalnya dulu guys. Dasarnya, pondasinya. Setiap manusia itu akan tumbuh menjadi seorang raja dalam hidupnya. Tapi menjadi raja yang seperti apa itu tergantung mental kamu, wadah kamu. Iya. Nah, apa pentingnya sih Kak Roma? Terakhir mungkin Kak Roma. Baik. Apa pentingnya ya kita itu bersahabat dengan orang yang selalu mensupport kita gitu. Contoh, Bib, aku pengen kayak gini, menurutmu bisa apa enggak? Bisa Pak, yakin bisa Pak. Aku tanya ke Hud, gimana kalau misalnya ke depan aku bikin program kayak gini, bisa apa enggak? Bisa Kak. Nah, seberapa penting menurut dirimu gitu? Itu penting Mas, penting banget. Ketika kita cerita tentang planet A, planet B, planet C, Allah, kamu aja tinggal di bumi ngomongin planet, aduh, itu sakit Mas. Alhamdulillah saya selalu meminta pada Allah supaya saya dikelilingi oleh orang-orang yang visi misinya luar biasa. Saya nggak, kalau udah pertama kali saya ngomong tentang visi dan misi, responnya adalah nggak usah kebanyakan mimpi. Saya mundur pelan-pelan. 1 langkah, 2 langkah, udah cut off kayak gitu. Nggak mau Mas. Saya nggak mau berlama-lama dengan orang yang seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita masih muda, menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran untuk kemudian ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, misalnya ya, dengan berbagai macam
tujuan gitu ya, termasuk membantu banyak orang gitu. Kita kan juga tahu tidak sedikit CEO di luar negeri sana punya uangnya banyak, di menjelang usia pensiun uangnya justru kemudian dinafkahkan untuk kegiatan-kegiatan filantropis gitu, dan dia memilih slow living gitu. Nah itu kan menurutku, ini gimana bisa orang bisa nggak attach kayak gini gitu. Nah di satu sisi kita harus ngejar, tapi di sisi yang lain kita juga harus memiliki skill untuk tidak melekat dengan sesuatu yang nggak akan kita bawa mati gitu. Nah, bagaimana Roma mempersiapkan diri untuk itu semua? Mas, percaya atau enggak, saya masih tetap belajar tentang kemelekatan. Guys, motivator atau siapapun orang yang berbicara tentang ilmunya, percayalah mereka pasti diuji dengan apa yang mereka membicarakan. Saya juga masih belajar, Mas Hendra. Karena jujur, ketika naik level, permasalahannya berbeda. Ujiannya beda lagi. Ketika dikasih rezeki banyak, apakah kita melekat sama rezeki kita? Ketika kita naik lagi, apakah kita melekat sama orang-orangnya? Ketika kita naik lagi, apakah kita bersedia atau melekat ketika itu diambil? Jadi, belajar itu butuh sepanjang kita bernafas. Buat teman-teman semuanya, tolong belajar. Jadi levelnya itu, kemelekatan itu kalau menurut saya Mas ya, kalau menurut saya masih perlu untuk belajar bagaimana cara menghilangkan kemelekatan. Iya, kadang melekat, kadang enggak gitu. Betul, aja lah ya. betul. Saya setuju Mas Hendra. Dan saya juga masih tetap kagum sama orang-orang sufi yang dia luar biasa tajir, tapi dia nggak ini lagi Mas. Itu udah titik tertinggi itu Mas. Itu keren banget kalau menurut saya.